memiliki kerinduan yang sama untuk datang memuji dan meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh datang memuji Engkau. Kami boleh datang menyembah Engkau. Naikkan setiap hati kami ya Tuhan, untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan yang setia. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Sebab itu kami sungguh percaya akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mari dengan segenap kerendahan hati kita datang kepada Tuhan membawa seluruh pujian kita. Sama-sama katakan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih
Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, pagi hari ini ya Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur. Kami siap memuji, kami siap mendirikan nama Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, pagi hari ini sungguh kita mengucap syukur sebab Tuhan adalah Tuhan kita yang baik. Oleh sebab itu, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Sebab dialah Yesus yang telah memulihkan kita. Yang percaya Tuhan memulihkan kita, mari angkat tangan kita, tinggikan Tuhan. Haleluya. Dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan di kelompok masing-masing. Kita bersyukur sebab Tuhan telah melimpahkan kasih setia-Nya bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui hati kita, melalui hidup kita. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
kita. Tuhan selalu menopang hidup kita. Sama-sama naikkan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, Kau selalu mengangkat kami Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami untuk mengerti isi hati-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom saudara, bagaimana kabar saudara? Tak terasa hampir 60 hari kita tidak bisa bersama-sama. Namun saya berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tetap dalam penyertaan Tuhan, dan tidak kekurangan satu apapun yang baik daripada Tuhan. Hari ini mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya firman Tuhanlah yang akan terus menuntun langkah kita. Dia yang akan menerangi kaki kita. Dia yang akan menolong, firman Tuhan yang akan menolong untuk mengambil keputusan-keputusan dalam waktu ke depan ini dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 36. Tema kita hari ini adalah eksis di tengah krisis. Keluaran pasal 16 ayat yang pertama berkata demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, situasi sulit yang kita alami hari-hari ini seolah-olah sama seperti ketika kita sedang ada di padang gurun. Rasanya begitu panas,
artinya tidak nyaman, begitu menguras emosi, menguras keringat kita, ya saudara, menguras perhatian kita. Kita bahkan tidak tahu kapan ini harus berakhir. Sejauh mata memandang hanya padang pasir yang gersang, rasa-rasanya tidak ada jalan keluar. Benarkah demikian Bapak Ibu Saudara? Satu hal yang saya percaya begini, bahwa kesulitan yang kita alami hari-hari ini, padang gurun yang kita alami hari-hari ini, bukan hanya berbicara tentang kesukaran atau penderitaan, tetapi padang gurun adalah juga kesempatan bagi kita untuk melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka ada di padang gurun, sejarah mencatat bahwa mereka mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Nah, namun yang menarik begini, meskipun mereka mengalami penyertaan Tuhan di padang gurun, tidak semua orang Israel bisa masuk tanah Kanaan. Ada yang bisa masuk tanah perjanjian, tetapi ada juga yang tidak bisa masuk. Bahkan malah mereka terbunuh ada di padang gurun. Nah, apa yang menyebabkan mereka ada yang masuk, ada yang tidak? Satu hal saya belajar begini, bahwa sikap mereka lah yang menentukan apakah mereka masuk atau tidak. Hal yang sama saya percaya ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Di tengah situasi yang sulit, di tengah padang gurun ini, kita harus terus belajar memperhatikan sikap kita dalam hidup kita. Nah, belajar dari bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, sikap apa yang harus kita miliki hari-hari ini? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sikap pertama yang harus kita miliki adalah jangan terus-menerus melihat ke belakang. Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3 berkata, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya ketika bangsa Israel telah berhasil dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, mereka ternyata tidak bisa move on ketika melihat padang gurun. Mereka berkata begini kepada Musa dan Harun, kenapa kamu harus membawa kami ke padang gurun untuk kami mati? Lebih baik kami di tanah perbudakan. Meskipun kami di tanah perbudakan, toh kami tetap bisa makan daging, kami bisa makan roti, kami mati di sana tidak apa-apa. Saudara, orang Israel tidak bisa move on. Tidak bisa move on artinya tidak bisa melihat kondisi sekarang bahwa sekarang sudah berbeda. Kenyataannya mereka sudah tidak ada di Mesir. Mereka terus melihat ke belakang. Saudara, bukankah banyak orang hari ini sebagian masih berkata begini, kenapa sih harus ada corona? Gara-gara corona penghasilan berkurang. Gara-gara corona jadi tidak bisa bekerja. Gara-gara corona jadi tidak bisa melakukan banyak hal. Ya saudara, terus melihat ke belakang sebelum corona, terus menyesali kenapa ada corona. Saudara, kalau kita terus hidup seperti ini, kita mencoba menyesali terus keadaan, kenapa ada corona, kenapa seperti ini, kenapa kita harus ada di padang gurun. Saya percaya itu tidak akan merubah keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah begini, sadari bahwa keadaannya memang sudah berbeda, saudara. Hari-hari ini yang kita hadapi berbeda. Cepat move on, cepatlah bangkit. Semakin kita bisa move on, semakin cepat kita menyadari keadaan, semakin kita bisa bangkit. Dan ketika kita bisa bangkit, saudara, kita akan bisa melakukan adaptasi dengan baik. Hari-hari ini orang yang berhasil di tengah krisis adalah begini, orang yang bisa beradaptasi. Dan kita tidak akan bisa beradaptasi kalau kita tidak bisa move on dari keadaan yang kemarin. Dan inilah sikap yang harus kita miliki, saudara. Mari move on dari keadaan. Jangan lihat yang kemarin-kemarin. Jangan bilang gini, wah yang kemarin lebih enak. Ya itu kemarin, tidak usah dipikir. Yang harus kita hadapi itu bukan kemarin, tapi hari ini.
Oleh sebab itu, mari bangkit, saudara. Sadari, cepat beradaptasi. Saya percaya ketika kita punya sikap yang seperti ini, maka kita akan menghadapi padang gurun ini dengan keberhasilan. Sikap yang kedua yang harus kita miliki adalah jangan bersungut-sungut. Keluaran pasal 16 ayat kedua dan keempat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri ketika kita ada dalam situasi sulit, ketika kita ada di padang gurun, maka kecenderungan sikap kita adalah menggerutu, mengomel, atau bersungut-sungut. Tetapi saudara, kita harus terus belajar begini. Kita harus memperhatikan supaya kita tidak bersungut-sungut. Kita harus memperhatikan sikap kita, saudara, untuk tidak bersungut-sungut. Kenapa? Karena sungut-sungut kita itu bisa menjadi doa dan Tuhan bisa mendengar itu. Sama seperti orang Israel, saudara. Ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan memang memberikan roti kepada mereka, tetapi dicatat begini, ada kata-kata itu, Tuhan berkata begini di belakangnya, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ada satu kisah yang lain di kitab Bilangan pasal 11. Orang Israel juga bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka ingin makan daging. Mereka protes kepada Tuhan. Di sana Tuhan memang mendengar sungut-sungut mereka. Akhirnya lewat tiupan angin yang keras, Dia datangkan burung puyuh. Dia dengar sungut-sungut orang Israel. Orang Israel akhirnya makan daging. Tetapi dicatat sana begini, ketika mereka makan daging, daging masih ada dalam mulut mereka. Sebagian besar orang-orang yang bersungut-sungut itu mati dengan daging masih ada di dalam mulut mereka. Sikap ketiga yang harus kita perhatikan adalah begini. Tetaplah percaya. Meskipun situasi sulit, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tetap nyata bagi hidup kita. Keluaran pasal 16 ayat 15 dan 31 berkata demikian. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Ayat 31 berkata, umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue. Bapak Ibu Saudara, kita melihat begini, ketika orang Israel ada di padang gurun, mereka melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, penyertaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yaitu apa saudara? Tuhan pelihara mereka melalui mana, roti dari surga. Saudara, tiap hari Tuhan kirimkan, tiap pagi Tuhan kirimkan, Tuhan pelihara mereka, dan itu berlangsung selama 40 tahun sampai menjelang mereka masuk tanah Kanaan. Dan itu menjadi sesuatu yang hebat dalam hidup mereka. Itu dicatat dalam sejarah hidup mereka. Cerita itu, penyertaan Tuhan itu, mereka bisa ceritakan sampai kepada anak cucu mereka, dari generasi ke generasi, menjadi sebuah cerita yang hebat, menjadi sebuah pengalaman yang hebat yang mereka bisa bagikan bagi anak cucu mereka. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita hari ini memang mengalami krisis, namun kelak kita akan punya cerita yang hebat dalam hidup kita, cerita yang bisa kita ceritakan bagi anak cucu kita, bahwa di tengah krisis dulu kita pernah mengalami krisis, kita bisa cerita, namun tangan Tuhan menyertai hidup kita. Bapak Saudara, percayalah, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Bahkan mungkin penyertaan yang belum pernah kita lihat dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir, mungkin kita melihat selama ini Tuhan pelihara kita hanya lewat satu bisnis saja.
Oh, bisnis yang sudah kita tekuni, usaha yang sudah kita tekuni mungkin berpuluh-puluh tahun. Namun hari-hari ini Tuhan bisa berkati kita dengan cara yang lain. Bisnis yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, usaha yang mungkin tidak kita pikirkan, tiba-tiba Tuhan buka jalan dan Tuhan bisa pelihara kita lewat itu. Saya bersyukur hari-hari ini mendengar beberapa dari jemaat kita memulai usaha baru. Betul-betul usaha baru, tidak pernah dijalani sebelumnya. Saya percaya itu adalah cara Tuhan untuk memelihara setiap kita. Kita akan melihat di tengah krisis ini penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi hidup kita. Sikap yang keempat yang harus kita miliki adalah bergeraklah untuk memungut. Keluaran pasal 16 ayat 16 berkata begini, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang sudah menyediakan mana bagi orang Israel, tetapi ada perintah, ada bagian yang harus dikerjakan orang Israel, yaitu begini, mereka harus bangun pagi-pagi untuk memungut. Tuhan, saya percaya telah menyediakan berkat di tengah krisis ini, tetapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan, yaitu kita memungut. Bapak Ibu Saudara, memungut berbicara artinya kita bergerak keluar, kita mulai bergerak. Ada sesuatu yang kita usahakan, ada sesuatu yang kita kerjakan. Mari mulai bergerak, jangan malas. Kalau orang Israel malas, saudara, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu mereka kesiangan karena mereka malas, mereka tidak memungut pagi-pagi, mereka tidak akan mendapatkan mana. Kenapa, saudara? Karena mana itu ketika siang sudah mencair. Artinya apa, saudara? Kita harus terus bergerak. Jangan pasrah dengan keadaan. Pepatah Jawa berkata begini, ora obah, ora mamah. Artinya apa, saudara? Kalau kita tidak bergerak, kita tidak makan. Mari kita mulai bergerak. Mari kita bergerak memungut. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, mulai bergeraklah. Maka saya percaya, disitulah ketika kita mulai bergerak, kita akan melihat penyertaan mukjizat Tuhan dikatakan dalam hidup kita. Sikap kelima yang harus kita miliki adalah begini. Mari kita mulai terus menghargai berkat Tuhan, sekecil apapun itu. Mari kita belajar untuk menghargai. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-19 dan 20 berkata begini, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel mulai memungut, bergerak dan memungut mana, maka dikatakan begini, mereka harus menghabiskan apa yang mereka pungut itu. Tidak boleh menyisakan, karena kalau disisakan, saudara, itu mana itu akan menjadi busuk. Hal ini berbicara apa, saudara? Mari kita belajar untuk menghargai setiap berkat Tuhan. Menghargai. Saudara, pandemi ini sungguh mengajari kita untuk menghargai sekecil apapun berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita makan, saudara, belajarlah untuk dihabiskan. Karena kita mengerti di luar sana ada begitu orang yang untuk makan saja butuh usaha yang sangat keras. Oleh sebab itu, kalau kita bisa makan, belajarlah untuk menghargai berkat Tuhan dengan cara menghabiskan. Hal-hal yang sangat sederhana, sikap yang sangat sederhana harus kita perhatikan hari-hari ini, saudara. Mungkin saudara dalam usaha atau dalam pekerjaan saudara juga berkata begini, aku dapat penghasilanku hanya kecil, keuntungannya hanya kecil, atau bahkan saudara mungkin berkata hanya balik modal. Belajarlah bersyukur, saudara, meskipun hanya keuntungannya kecil. Mari kita belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Jack Ma, seorang konglomerat dari Cina, berkata begini, tahun 2020 ini adalah tahun untuk bertahan. Kalau saudara punya bisnisnya bisa bertahan aja, itu sudah berkat yang luar biasa. Apalagi kalau ada keuntungan, meskipun itu kecil, kita harus
tetap mensyukurinya. Nah saudara, saya tidak sedang membuat saudara pesimis saudara dengan keadaan ini, tetapi saya mengajak saudara untuk begini saudara. Mari kita belajar mengucap syukur. Hargai sekecil apapun berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita, menolong bagi kita, khususnya bagi kita untuk bersikap. Saya berdoa setiap kita boleh bersikap dengan benar, karena saya percaya ketika kita terus bersikap dengan benar, maka kita akan bisa lewati padang gurun ini dengan baik. Bahkan kita nanti akan punya cerita yang luar biasa bagi anak cucu kita, bagaimana Tuhan menyertai kita, menolong kita untuk keluar dari padang gurun ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus menghadapi situasi hari-hari ini. Yang jadi doa kami adalah kiranya Roh Kudus terus menolong dalam kehidupan kami, menuntun langkah kami, menuntun sikap kami, sehingga kami boleh Tuhan melalui situasi yang sulit ini bersama dengan Tuhan, dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, waktu-waktu kami ke depan ini dalam tangan Tuhan. Setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang terus akan menjadi sandaran kami, menolong hidup kami untuk melalui waktu-waktu ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur. Bapak Saudara, kita boleh angkat tangan di hadapan Tuhan, kita boleh memohon berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang engkau usahakan, apa yang engkau kerjakan hari-hari ini, oleh tangan Tuhan diberkatilah itu. Kiranya hidupmu bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tapi hidupmu boleh menjadi berkat bagi banyak orang hari-hari ini. Kiranya Roh Kudus dalam segala hikmatnya menolong hidupmu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.